Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara sekalian, para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang besar yang mesti kita syukuri hari ini adalah Allah telah sampaikan kita di bulan yang penuh barakah, yaitu bulan suci Ramadan. Semua kita pasti menunggu kedatangan Ramadan, sehingga mari kita berdoa kepada Allah. Semoga semua kita yang dipertemukan dengan Ramadan tahun ini, Allah izinkan bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan paling berkualitas dan Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, Ramadan dengan ibadah utamanya yaitu puasa adalah sebuah perintah Allah yang bukan hanya diwajibkan kepada kita, tetapi juga telah Allah gariskan dan wajibkan juga kepada orang-orang sebelum kita. Misi pembebanan atau pensyariatan ibadah puasa Ramadan ini Allah langsung sebutkan di ujung Al-Baqarah 183 yang sangat masyhur, yaitu la'allakum tattaqun. Saudara sekalian, Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang memiliki nilai yang paling baik dan memiliki nilai strategis dalam kehidupan kita. Bukan hanya dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, tetapi juga dalam arti kehidupan global yang sejagat. Kenapa kita sampaikan begitu, saudara sekalian? Dengan Ramadan, dengan ibadah Ramadan, di mana puasa merupakan ibadah intinya, adalah menjadi momen bagi kita untuk kembali menemukan nilai-nilai kemanusiaan yang hari ini sudah mulai terkoreksi, bahkan tereduksi dalam kehidupan nyata manusia. Seperti kita ketahui bersama, Ramadan yang awalnya, puasa yang awalnya bermakna al-imsak, yaitu menahan, ini memberikan sebuah motivasi bagi kita bahwa hari ini memang budaya imsak itu sudah mengalami penurunan. Budaya menahan hari ini sudah mengalami pergeseran-pergeseran di tengah masyarakat. Sehingga Ramadan yang kita kerjakan dan kita lalui pada tahun-tahun belakangan ini adalah Ramadan di tengah terjadinya penjungkir balikan nilai. Apa yang disebut juga dengan perubahan-perubahan fundamental yang akhirnya dikenal dengan era disrupsi. Saudara sekalian, Ramadan mesti membekas dalam kehidupan kita. Dan Ramadan beserta ibadah, semua ibadah yang menyertainya tidak cukup hanya kita kerjakan secara ritual, tetapi harus membias, harus mempengaruhi, harus mampu merubah situasi dalam kehidupan kita ini. Apalagi kita rasakan betapa pentingnya sekarang budaya imsak ini atau budaya menahan ini, budaya Ramadan ini adalah ketika tengah terjadinya situasi yang tidak menentu. Hari ini kalau kita cermati, saudaraku sekalian, kita berhadapan dengan sebuah kenyataan dengan mudahnya terjadinya perubahan-perubahan nilai, penjungkir balikan makna kebenaran, bahkan disrupsi idealisme, sehingga manusia terjebak kepada budaya-budaya materialistik, budaya-budaya hedonisme, dan budaya-budaya kenikmatan sesaat. Padahal Ramadan mengajarkan kepada kita perlu kita menahan ini semua, sehingga kita nikmati itu ketika suatu saat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melalui bulan Ramadan tahun ini, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk kembali menemukan nilai-nilai dasar kita sebagai manusia dan nilai kemanusiaan. Di tingkat pribadi, kita sekarang sudah mengalami, hari-hari kita mengalami betapa terjadinya penjungkir balikan nilai. Standar kebenaran sudah berubah. Orang-orang tidak lagi meyakini apa-apa yang semestinya yang ideal itu sesuatu yang harus dipertahankan, karena mereka berhadapan dengan budaya-budaya pragmatisme. Di sisi lain, saudara sekalian, di tingkat kehidupan bersama, hari ini juga terjadi pergeseran nilai, di mana nilai-nilai komunal, nilai-nilai kebersamaan sudah mulai dilululantakkan oleh ego-ego individual.
di mana orang tidak lagi saling menghargai, di mana kerukunan itu hanya sekedar retorika, di mana kepedulian itu hanya sekedar semboyan-semboyan belaka. Dan yang paling strategis lagi apabila kita bicara di tingkat global kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa menangis di saat kita mengakui dunia kita semakin modern, tetapi aksi-aksi dan perilaku yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan hari ini menjadi-jadi. Bisa kita pastikan saudara sekalian, di tengah kita semuanya berusaha untuk menjaga ketertiban dunia, di hari yang sama, di saat yang sama, mata kepala kita melihat betapa negara-negara besar, negara-negara adikuasa yang hari-hari mengkampanyekan kemanusiaan, hari ini mereka tidak berdaya di hadapan aksi anti kemanusiaan, aksi kebiadaban, di mana orang-orang sebagian manusia hari ini tanpa merasa bersalah bahkan bangga untuk menjungkir balikan bahkan membunuh nilai kemanusiaan. Bumi Palestina adalah salah satu contoh di mana hari ini negara-negara besar dunia belum mampu menghentikan aksi-aksi kebiadaban dan aksi-aksi yang anti kepada kemanusiaan tersebut. Oleh karena itu puasa Ramadan mudah-mudahan membangkitkan kembali nilai-nilai kesadaran kita yang berempati, yang suka menolong orang lain, yang memiliki rasa toleransi yang tinggi serta memiliki rasa kasih sayang kepada sesama. Karena itu wajarlah Rasulullah SAW memupuk bulan Ramadan ini rasa-rasa kepedulian kita kepada sesama, baik secara individual, secara komunal maupun secara sejagat. Akhirnya, ketika seseorang berpuasa, maka ibadah puasanya akan membias dalam kehidupan nyata, sehingga ketika nanti dia berhasil ibadah puasa, maka akan muncul rasa-rasa empati mereka, rasa kepedulian mereka, dan rasa kasih sayang kepada manusia. Dan ini apabila dikerjakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah dunia ke depan ini lebih baik daripada pada hari ini. Tetapi kalau budaya Ramadan, budaya imsak ini tidak mampu kita implementasikan dalam kehidupan kita, kita tidak bisa bayangkan apa masa depan dunia di mana bumi ini tempat kita tinggal sekarang. Semoga Allah bantu kita semua mengambil ruh dan spirit Ramadan ini demi kembali menemukan nilai manusia dan kemanusiaan kita. Demikian dan selamat berbuka dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Riau, saya menghimbau kepada adik-adik kami, alumni SMP, alumni MTS, dan alumni Pondok Pesantren, mari kita bergabung dengan SMK Muhammadiyah 2 sebagai peserta didik baru tahun 2024-2025. SMK bisa, SMK Muhammadiyah hebat, SMK Muhammadiyah 2 goes to Asia.